Di sekolah-sekolah itu ketika baru masuk itu mengerjakan sholat duha yang dikerjakan berjamaah. Bagaimana hukumnya? Sah apa tidak sah? Tidak apa-apa. Terus pahalanya bagaimana? Kalau masalah pahala tetap dicatat satu pahala. Kenapa? Karena sholat duha tidak dianjurkan berjamaah. Tapi dapat pahala lain. Apa? Pahala tarbiyah namanya. Tarbiyah maksudnya Pak, mendidik anak-anak sekolah ini agar mengenal sholat duha, agar melakukan sholat. Ini pahala lain. Walaupun duha tadi ketika dikerjakan berjamaah tidak mendapatkan pahala jamaah, tapi sudah dapat pahala tadi. Bagus, tidak apa-apa. Ya, itu tarbiyah namanya. Begitu juga sholat yang lain, sholat istikharah, taubat, hajat, tidak masalah dikerjakan berjamaah. Tapi khusus di Ramadan, taraweh ada sunnah berjamaah, witir juga sama sunnah berjamaah. Pahalanya tadi seperti kita melaksanakan umrah. Nah, kemudian itu keutamaan berjamaah. Ada lagi, seseorang itu kan jamaah. Ada jamaah itu yang datang lebih awal. Ada yang pertengahan datang masbuk, ada yang hampir selesai baru datang. Bagaimana pahalanya? Sama atau tidak? Tidak sama. Ya, bahkan orang yang lebih awal takbirnya itu langsung menututi imam. Misalkan imamnya takbir Allahu Akbar selesai, langsung makmum ikut takbir mengikuti si imam, pahalanya beda dengan pahala yang lain. Nabi mengatakan, man shallal isya fi jama'atin yudriku takbiratal ula kana qiyami nisfi lailah. Barang siapa sholat isya berjamaah, kemudian sholat jamaah tersebut si makmum mendapatkan takbiratul ihramnya si imam. Imamnya belum sampai rukuk misalkan, maka pahalanya ka qiyami nisfi lailah. Pahalanya seperti orang tersebut melakukan sholat sunnah separuh malam. Berarti mulai ba'dal maghrib itu terus sholat sunnah sampai jam 12. Itu pahalanya. Wa man shalla subha fi jama'atin fakana man shalla laila kullah. Dan barang siapa selain sholat isya jamaah, sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan sholat qiyamul lail semuanya. Maksudnya mulai maghrib sholat sunnah terus sampai subuh. Nah, walaupun gak kerjakan, tapi berkat pahala dia mengerjakan jamaah isya dan subuh, itu pahalanya besar. Dicatat oleh Allah, dia qiyamul lail terus mulai maghrib sampai subuh. Ini keutamaan. Walaupun misalkan setelah sholat isya dia tertidur capek, kemudian dia bangun subuh, adzan baru bangun. Ya, adzan baru bangun. Bagaimana? Sudah dicatat oleh Allah seperti qiyamul lail seluruhnya. Semalam itu dia qiyamul lail, tahajudan, kasarnya gitu. Kalau dia lakukan isya jamaah dan subuh berjamaah, ini keutamaan. Nah, kalau orang nggak ngaji ya nggak dapat. Ada orang malah saya lebih utama qiyamul lail, tapi nggak sholat isya jamaah, subuh gak jamaah. Kalah dengan yang tadi isya jamaah, subuh berjamaah. Ini keutamaan bagi orang-orang yang mengerti ilmu. Karena orang yang mengerti ilmu dengan yang tidak mengerti beda pahalanya. Sama seperti ada orang yang ngerti ilmu masuk masjid dan yang nggak ngerti ilmu masuk masjid, beda. Ada orang ngerti ilmu masuk masjid, ketika dia masuk masjid niat dalam hatinya nawaitul i'tikaf di masjid, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, baru dia misalkan sholat fardu. Beda orang yang gak ngerti ilmu, pokok masuk masjid, gak niat dalam hatinya untuk i'tikaf, gak sholat tahiyatul masjid, baru duduk. Walaupun duduknya mulai pagi sampai zuhur, duduk dalam masjid, tapi gak niat i'tikaf, gak dapat pahala. Ya, karena i'tikaf perlu niat. Misalkan ada orang mulai pagi sampai zuhur di masjid, ya aku i'tikaf ini, tapi dia gak ngerti kalau i'tikaf itu harus
niat, maka nggak dapat pahala. Beda dengan orang ngerti ilmu, walaupun masuk sebentar, masuk. Misalkan ngambil barang apa di masjid, bentar ngambil barang, pokok sudah masuk batasan masjid, niat nawaitul i'tikaf di hadzal masjid, sunnah lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf sunnah di masjid ini, sudah dicatat pahala. Pahalanya berapa? Ya selama dia di masjid. Seberapa? 10 menit ya 10 menit, 5 menit ya 5 menit. Kalau lama setengah hari ya pahalanya setengah hari dicatat oleh Allah i'tikaf. Itu kalau ngerti ilmu. Kalau nggak ngerti ilmu ya percuma. Ya seakan-akan aku suwe di masjid i'tikaf suwe. Tapi nggak niat, nggak dapat pahala. Ya karena harus niat. Itu bedanya orang mengerti ilmu dan nggak ngerti ilmu. Seperti sholat isya tadi. Isya diusahakan berjamaah, subuh juga berjamaah. Pahalanya besar, seperti dia melakukan qiyamul lail semalam penuh. Kemudian juga dari sahabat Umar bin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man shalla fi jama'atin arba'ina laila la tafutu rak'atul ula min shalatil isya kataballahu biha itqam minan nar." Barang siapa sholat berjamaah, ya sholat berjamaah 40 malam sholat berjamaah. La tafutu rak'atul ula, dia mendapati takbir yang rakaat pertama. Maksudnya nggak sampai masbuk, ya nggak sampai masbuk, dia ikut imam. Daripada mengerjakan sholat isya, pokok sholat isya 40 malam. Petang dino sholat isya terus berjamaah dan jamaahnya nggak pernah ketinggalan. Maka pahalanya kata Allah biha itqam minan nar. Orang tersebut dicatat oleh Allah bebas dari api neraka. Ini pahala besar. Orang isya jaga supaya nggak ketinggalan jamaah. Ya nggak ketinggalan jamaah di sholat isya. Nggak ketinggalan, dijaga sehari sampai 40 malam, maka dicatat oleh Allah orang tersebut bebas dari neraka. Ini pahala besar yang tidak bisa didapati di yang lain. Ya 40 malam tadi syaratnya ya. 40 malam sholat isya tidak tertinggal. Terus ada pertanyaan begini, Ustaz, itu khusus laki-laki apa perempuan? Perempuan juga bisa. Tapi kan perempuan nanti ada halangan, gak bisa 40. Terus bagaimana caranya? Ya kalau sudah halangan sudah. Tapi setelah dia suci usahakan nyambung lagi, tidak masalah. Ya, misalkan sebelum halangan 15, berarti kurang 35. Nanti setelah halangan sambung lagi. Oh, belum sampai 40, setelah halangan lagi disambung. Caranya begitu, karena itu udzur, tidak masalah. Gak harus, saya ingin dapat keutamaan sholat isya berjamaah 40 malam. Akhirnya dia minum obat apa? Penunda halangan, ya, penunda haid itu. Bagaimana? Tidak usah gitu, dikhawatirkan berbahaya. Ya, maka cara tadi setelah halangan sudah, tapi ketika dia suci nyambung lagi sampai 40 malam. Ya, kemudian mana yang lebih afdal? Sholat jamaah apa? Zuhur kah? Asar, maghrib, isya atau subuh? Ya, dikatakan oleh Kanjeng Nabi, sholat jamaah yang lebih afdal itu adalah sholat subuh di hari Jumat. Ya, Jumat subuh itu paling afdal jamaahnya. Ya, jamaah itu pahalanya besar tadi, tapi ada pahala yang lebih besar, yaitu kalau dia mengerjakan sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Itu pahalanya lebih besar lagi daripada yang lain. Karena Nabi mengatakan, man syahidaha minkum illa maghfuran lahu. Barang siapa mengerjakan sholat subuh di hari Jumat berjamaah, maka maghfuran lahu, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan bagi kita yang dekat mushola. Diusahakan kita selalu berjamaah. Kita niat, ya walaupun nanti misalkan ada uzur dan masalah, yang penting kita lihat, ya Allah, saya niat
selalu berjamaah di musola. Yang penting niatnya sudah dicatat oleh Allah, orang ini niat terus untuk sholat jamaah. Misalkan dia sakit, sudah dicatat berjamaah. Ya, karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya dia ingin berjamaah terus dicatat sama Allah. Sama seperti kita, ya Allah, sisa umur saya ini Allah saya wakafkan untuk ngaji, untuk memakmurkan musola, maka dicatat sama Allah sudah. Walaupun nanti ada udzur sakit, ada udzur halangan apa, sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala, barokah daripada niat kita tadi itu. Maka kita usahakan semaksimal mungkin agar kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Semoga kita selalu diberikan